Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Waalaikumsalam. rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka sallam ajma'in. Ya, teman-teman, kita hari ini off air ya. Melanjutkan rencana awal kita kemarin yaitu live ya YouTube. Tapi ternyata ada kendala teknis dan lain sebagainya. Akhirnya kita tidak bisa lanjutkan, maka hari ini kita lanjutkan dengan sesi off air ya, kita rekaman saja. Di sini sudah hadir Mas Awi ya, atau mungkin rekan-rekan mengenal beliau lebih dikenal dengan nama Awi Lakukan Saja gitu ya, sebagai jargonnya beliau. Nah, hari ini beliau akan sharing ke kita tentang materi bagaimana caranya strategi UKM untuk bertahan di masa wabah COVID-19 ini. Mungkin kita sapa dulu ya, Mas Awi, apa kabar Mas? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Ada cerita apa di luar Wah, di luar dengan UKM? ceritanya ramai pokoknya. Agak maju-maju. Sebelum Biar lagi begitu. ya. Iya. Oke. Ini mau langsung atau di apa ini? Atau di mana nih? Ya mungkin langsung saja Mas Awi, apa sesuai materi kita hari ini ya. Oke. Ya. Silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman UKM apa kabar? Masih semangat? Maaf ya, saya harus pakai masker ini untuk menyesuaikan dengan kondisi dan keadaan di mana kita sedang bersosial distance. Ya, social distance membuat kita selalu menjaga jarak dengan orang lain, dan juga para UKM juga mungkin sedang menjaga jarak dengan siapa saja, dan semoga saja omset dan penjualan kita tidak menjaga jarak dengan kita. Begitu ya Pak Mali ya? Iya, luar biasa. Iya. Baik, perkenalkan, nama saya Awi Lakukan Saja. Anda bisa melihat saya di channel YouTube namanya Awi Lakukan Saja, di Facebook Awi Lakukan Saja, dan di Instagram Awi Lakukan Saja ya. Baik, hari ini saya akan sedikit sharing tentang tips-tips apa yang kira-kira kita bisa lakukan dalam menjalani kehidupan sehari-hari selama masa COVID-19 ini. Nah, kebetulan saya juga adalah salah satu relawan JARI, itu Jaringan Relawan Indonesia dari Fokus Lunas, Forum Komunikasi Bisnis UMKM Naik Kelas Nasional. Jadi kebetulan saya ditunjuk sebagai koordinator area Kalimantan. Ini kami ada di 5 provinsi, dan saat ini sudah ada yang terdaftar lunas itu ada kurang lebih 2.840 UKM. Ya. 2.840 UKM yang terdaftar di lunas. Kami ucapkan terima kasih ke teman-teman UKM yang sudah mendaftarkan diri, bahwa Anda termasuk salah satu UKM yang terdampak oleh adanya COVID-19 ini. Dan data-data Ibu Bapak alhamdulillah sekarang sudah aman dan sudah kami serahkan ke kementerian untuk dibuatkan program-program tindak lanjut yang nanti akan diberikan kepada Anda kembali. Jadi datanya alhamdulillah sudah kami sampaikan, yang Bapak Ibu amanahkan untuk kami sebar waktu yang lalu, untuk kami minta Ibu Bapak untuk mengisi Google Form ya, Iya. Google Form. Nah, ya mungkin sebelum lanjut lagi Mas Awi, perlu dijelaskan dulu kali apa itu lunas kepada teman-teman. Ya, biar ya, makin banyak yang tahu. Biar banyak yang tahu ya. Ya, Lunas itu salah satu lembaga yang selama ini selalu bekerja sama dengan Kementerian Koperasi dan UKM dalam membantu pengembangan UMKM dan pendampingan salah satunya. Nah, Lunas itu ada di seluruh Indonesia, layanan UMKM naik kelas. Jadi kalau teman-teman UKM mau tahu lebih lanjut tentang program-program pemerintah, program-program swasta yang saat ini sedang berkembang tentang isu-isunya tentang UMKM, biasanya ada di Lunas. Ya, webnya itu www.ukmnaikkelas.com ya, www.umkmnaikkelas.com. Kita juga ada UMKM Indonesia Network, itu ada lumayan banyak, sudah berapa puluh ribu ya pesertanya itu. Yeah. Jadi itu bisa digunakan oleh teman-teman untuk berjualan juga di situ. Samping sharing dengan teman-teman dari seluruh Indonesia, targetnya nanti itu sampai mendunia. Untuk saat ini memang baru Indonesia ya yang masuk di dalamnya itu, tapi sudah lumayan banyak
hampir seluruh Indonesia sudah ada UKM di situ. Jadi ya Pak Mali ya. Siap. Baik, saat ini kita sedang hadapi namanya pandemi COVID-19 dan begitu kita buka sosial media, buka TV, atau bertemu orang-orang, selalu yang ada adalah tentang COVID-19. Nah, jadi kayaknya suasananya tuh mencekam, mencemaskan, dan menakutkan. Betul ya? Betul. Ya, suasananya seperti itu sehingga beberapa orang melaksanakan lockdown pribadi ya Pak istilahnya itu karantina pribadi dan beberapa daerah juga melakukan lockdown dan otomatis ini mempengaruhi kita sebagai UMKM. Ya, ternyata isunya di nasional itu sampai 90% omsetnya melayang. Iya, Rata-rata itu Mas Awi ya. rata-rata ya. Tapi tidak semua ternyata setelah didata ada juga yang naik. Nah, ada yang omsetnya malah naik. Itu jenis usaha yang seperti apa tuh Mas? Kalau yang usaha bisa naik itu ya pada saat ini kan orang-orang, nah ini sedikit bocoran ya untuk teman-teman UKM. Orang saat ini kan pada saat untuk belanja itu uang itu menjaga betul. Iya. Nah, artinya uang itu disiapkan memang disimpan dan kalau mau belanja itu mikir-mikir, enggak kayak dulu. Kalau dulu begitu iklan kita bagus, produknya bagus mereka coba. Kalau sekarang enggak lagi. Mereka itu sekarang ini betul-betul mementingkan yang namanya kesehatan. Nah, beberapa produk yang naik itu adalah produk-produk kesehatan. Nah, produk-produk kesehatan itu drastis naiknya. Bahkan yang selama ini nggak pernah kehabisan bahan, mereka kehabisan bahan. Produksinya di mana-mana jadi habis. Nah, itu produk kesehatan. Sementara yang lain-lainnya banyak juga yang terjun bebas. Tapi ada juga beberapa yang seperti kuliner. Iya. Nah, kuliner ini juga ada juga yang masih eksis, bahkan ada yang lebih eksis pada saat kondisi orang-orang tenggelam ini. Ya kalau ini saya ngelihat dianya seperti ini ya. Kondisi orang pengennya kayaknya semua terlena dan terlelap oleh situasi dan kondisi. Tapi ada beberapa orang yang tidak terlalu peduli dengan situasi dan kondisi, dia terus fokus eksis saja. Akhirnya usahanya makin naik. Nah, ini ada beberapa termasuk kuliner. Saya ngelihat juga, tapi kulinernya juga tidak semua. Tidak semua ya. Ya, ada orang-orang tertentu yang memang pandai sekali melihat peluang ini. Contohnya rumah makan. Nah, ini salah satu tips juga ya. Rumah makan. Kalau selama ini kan orang-orang biasanya kalau ada iklannya bagus-bagus, harus dicoba makanan gitu kan. Nah, kalau sekarang karena orang tuh lagi mikir-mikir kalau ada beli itu, dia pasti selalu beli kepada orang yang sudah dia percaya. Nah, artinya kalau Anda punya brand makanan yang sudah dikenal dengan baik, dipelihara brandnya itu. Artinya sudah punya langganan banyak. Iya, punya langganan banyak. Dan yang sudah punya langganan banyak ini langganannya dipelihara. Nah, karena itu kalau setiap saya ngajar ya di materi itu biasanya pertama materi apa namanya? Bagaimana mempertahankan pelanggan atau materi segmentasi pasar. Iya. Nah, di situ sangat ditekankan betapa pentingnya namanya pelanggan. Nah, selama ini mungkin kita tidak terlalu peduli dengan pelanggan. Pokoknya yang penting kita barang laku. Nah, tapi sekarang kita harus care sama pelanggan. Nah, caranya seperti apa? Kalau Anda punya data-data pelanggan, ya lebih mudah. Makanya beberapa usaha yang masih tetap eksis dan bagus itu, pelanggannya tetap. Tinggal dia memberitahu saja. Saya sekarang jualan ini, saya jualan ini. Beritahunya lewat mana? Lewat sosial media. Sama juga kalau rumah makan. Nah, ini perlu diperhatikan teman-teman semua ya, yang rumah makan. Saat ini kan orang tuh membeli makanan itu kan lebih mementingkan kesehatannya. Nah, makanya lebih ditonjolkan ke prosesnya. Seperti apa tuh? Nah, contohnya kalau orang masak. Nah, orang masak itu kalau selama ini kan kita kan foto-foto langsung makanan jadi dikirim di sosial media. Kelihatan menarik. Tapi kalau umumnya kita belum punya pelanggan yang tetap, biasanya mereka kalau untuk sekarang mereka mikir masih, ini orangnya bikin bersih enggak? Tempatnya bersih enggak? Pakai sarung tangan enggak? Nah, saya sendiri pernah ngalamin pada saat saya beli makanan nasi, kebetulan lagi sedang bungkus orangnya, dia tidak pakai masker. Ngobrol asik, dia bungkusnya makan taruh di sini lagi. Ngobrol kan kita nggak tahu mungkin ada ya apa istilahnya nyembur gitu kan. Sambil ngobrol gitu karena orangnya terlalu lincah yang ngobrol. Saya jadi mikir ini mau negurkan nggak enak juga. Akhirnya saya beli dan saya bungkus dan saya kasihkan kucing. Ya. Rupanya penting juga ya Mas Awi proses kita bikin makanan itu disampaikan ke
konsumen. ke konsumen ya. Tapi ada juga yang memang saya sempat melihat gitu dan saya tegur gitu. Iya. Ya ada juga yang artinya saya sudah dekat, Bu, saya bilang ini, pakai masker dong Bu, sekarang nggak boleh lagi. Ya maka itu juga kalau mau Pak Le atau Bu Le yang lagi apa ya lagi ngobrol-ngobrol, kadang pegang sana sini, Heeh. nah, atau ada yang merokok malah nih, ada yang merokok malah begitu, ada orang beli langsung aja melakukan ke baju gini, Iya. nah langsung pegang pakai tangan. Usahakan sekarang pakai sarung tangan. Nah, terus Betul. pakai masker dan pakai sarung tangan dan itu yang ditonjolkan di dalam makanan kita. Sekarang orang akan melihat, oh warung si ini ternyata yang melayani di samping tempatnya bersih, ternyata mereka juga peduli kesehatan, pakai Betul, sarung betul. tangan, pakai masker. Nah, itu jadi ditonjolin itunya bukan makanannya lagi. Kalau zaman dulu makanannya yang fotonya bagus-bagus ya. Kalau sekarang lebih ditonjolin ke prosesnya karena orang lebih peduli dengan prosesnya. Jadi kalau sekarang ini bukan, kalau dulu kan orang yang penting murah, yang penting Iya. murah-murah. Nah, kalau sekarang saya aja kalau mau makan di warung, saya kayak beberapa hari yang lalu saya keliling-keliling sempat sempat 11 warung yang saya singgahin enggak ada yang saya makan. Lihatin kayak Lihat feelingnya, prosesnya gitu. ya lihat prosesnya, feelingnya nggak cocok nih kayaknya. Lihat tempatnya agak jorok, wah dulu Iya. sembarang aja kan. Iya. Habis itu lihat orangnya juga kayaknya, wah tidak ada jaminan untuk kebersihan. Saya Betul. pindah ke tempat lain, pindah ke tempat lain lagi. Akhirnya apa? Kembali ke tempatnya saya selalu biasa. Nah, meskipun makanannya tidak enak, Iya, iya. jujur meskipun makanannya enak dan ada mahal, tapi karena orangnya pakai masker, nah terus dia ngambil itu tidak pernah dia menyentuh makanan, pasti pakai, kalau tidak sarung tangan pakai alat itu penjepit apa ya. Nah, itu yang paling penting ya untuk makanan, khususnya rumah makan. Nah, terus untuk usaha teman-teman yang lainnya bisa juga ini kalau mensiasati ya. Kebetulan saya banyak usaha tuh yang saya bantu adalah kerajinan. Nah, kerajinan ini kan lagi lesu nih pasarannya. Betul. Kata sebagian orang ya, tapi menurut saya tidak terlalu lesu banget karena buktinya saya masih ada ya order-ordernya gitu. Berarti mungkin teknik pemasarannya kali Mas Awi ya? Iya, Atau teknik channel pemasaran, distribusinya? channel distribusinya iya, teknik pemasarannya yang paling getol umpamanya selama ini saya kerjanya itu cuma 20% dulu selama ini ya. Nah, tapi karena suasananya COVID-19 ini, maka saya tingkatkan menjadi 70%. Baru 70%. Apalagi Itu kalau lewat apa Mas Awi? sosial media. Tetap Semuanya lewat sosial media. Kebetulan saya memang jarang di Facebook, lebih banyak di Instagram dan Google Business. Google Business ya? Google Business itu luar biasa sekarang. Google Business luar biasa. Jadi kalau teman-teman yang punya usaha bisa menggunakan Google Business. Terus bisa juga gabung di grup-grup gitu, di grup-grup Facebook, grup-grup Instagram, bisa melakukan penjualan di situ. Itu tips-tipsnya ya. Tapi yang jelas, menurut saya COVID-19 ini malah kita perlu bersyukur karena pertama kita masih sehat sampai sekarang, masih bisa seperti ini. Kedua kita diberikan kesempatan untuk menyadari sepenuhnya bahwa musibah ini memang benar-benar ada dan kita diberikan kesempatan untuk melihat ke belakang lagi lah. Mungkin selama ini kita fokusnya tuh cuman bikin produk dan jualan, bikin produk dan jualan, bikin produk dan jualan. Cuman itu kan? Kan waktunya evaluasi juga kali. Ya, waktunya evaluasi. Apa yang salah dengan bisnis saya? Apakah saya ini terlalu mementingkan untung saja atau tidak pernah mementingkan yang namanya konsumen? Nah, data penting banget, data konsumen. Jadi data konsumen itu luar biasa pentingnya. Kemudian di samping data juga kita perlu menjaga tentang volume apa namanya? Tentang arus keuangan. Nah, cash flow. Nah, teman-teman untuk saat ini, kondisi saat ini hindarin yang namanya konsinyasi dulu. Ya, hindari namanya konsinyasi dulu kalau bisa semua segala sesuatunya cash ya, cash by order ya. Itu. Karena kita perlu darah segar ini untuk usaha kita terus jalan. Jadi biarpun sedikit tapi ada uang yang mengalir terus gitu untuk di usaha ya. Nah, kita perlu evaluasi itu selama ini. Nah, sama juga kalau menurut kita pemasarannya lagi lesu, sebenarnya tidak terlalu lesu-lesu amat. Hanya saja kita tidak meningkatkan kerja kita. Itu. Ada banyak hal yang mungkin kita perlu cek. Dulu pelanggan saya si A, si B, si C, dia pernah beli apa saja. Nah, itu mungkin belum pernah kita follow up ya. Itu namanya penting dan follow up. Nah, saya sendiri sekarang melakukannya karena ada waktu, ada istirahat banyak. Saya follow up, saya data, oh ternyata si ini di Bekasi
pernah beli ini beberapa bulan yang lalu. Dan dia sempat saya lihat chatnya 2 bulan yang lalu itu, dia masih tahu Pak kalau ada produk baru kabarin saya. Nah saya kan saatnya punya produk baru, tinggal hubungin lagi itu. Iya, berarti data itu sangat penting. Iya, pentingnya data karena itu untungnya saya selama ini memang rajin mencatat siapa yang beli, namanya, kota di mana, apa yang dia beli dan kapan dia beli. Nah, kalau untuk makanan sudah pasti kita umpamanya ada masa dia butuh lagi. Nah, kalau kayak saya kan produk kerajinan, resin, kain kan, dan sebagainya. Kita hanya menginfokan kalau ada produk baru. Ya, produk baru gitu. Itu ya yang bisa kita lakukan. Ada banyak hal sebenarnya tips-tipsnya. Tapi untuk kali ini cukup itu dulu. Yang pasti kita harus menerima keadaan ini, menyadari sesadar-sadarnya bahwa ini adalah musibah nasional dan musibah kita bersama. Kedua, kita harus bersyukur bahwa kita masih diberi kesempatan untuk memperbaiki segala sesuatunya. Yang ketiga dan terakhir adalah kita harus bangkit. Betul, Mas. Iya, karena keadaan sedang membuat kita kelelep istilahnya, bahwa kita kelelep tenggelam semua. Kalau kita mau ngikutin semua yang kayak tenggelam ini, kita akan hancur. Satu-satunya cara yang masuk akal adalah kita bangkit, jangan sampai kita tenggelam. Ya. Jangan menyerah ya, Mas. Jangan menyerah ya. Kami dari Lunas, dari jaringan relawan Republik Indonesia, jaringan relawan Lunas, siap bersama teman-teman untuk menjadi teman-teman. Kalau mau diskusi tentang bagaimana usaha dan sebagainya, mungkin kami bisa membantu. Silakan masuk di grup di grup Telegram kita, boleh di grup Telegram di Klinik Bisnis ini. Iya, nanti boleh di di Klinik deskripsi ya. Bisnis di situ, baik di Facebook dan sebagainya, kita bisa diskusi, kita bisa berbincang banyak hal. Yang jelas, satu, kita harus tetap semangat karena kalau bukan kita yang semangat, siapa lagi? Ya, oke, terima kasih. Ya, terima kasih Mas Awi. Beberapa tips tadi sudah disampaikan oleh Mas Awi ya tentang strategi bertahan untuk UKM. Dan mungkin kita akan lanjut lagi dengan video yang lain di sesi selanjutnya. Demikian teman-teman. Oh ya, jika ingin bergabung di forum diskusi klinik bisnis, nanti lihat di deskripsi ya teman-teman, kami akan share linknya. Mungkin itu demikian, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.